Swastiastu. Om Awignamastu Namo Sidam. Doa. Om Narayana. Om Saraswati Nama Swaha. Om Yang Widiwasa. Engkaulah sumber dari segala ilmu pengetahuan. Tuntunlah hamba dalam proses pembelajaran pada hari ini. Sebelum memulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Nipandemade Putri Utami, nomor absen 27. Yang kedua, Niputu Ari Indirayani Suarinadi, nomor absen 28. Yang ketiga, Niputu Ayu Erika Nirmala Putri, nomor absen 29. Dan yang terakhir, Niputu Bintang Suci Rahayu, nomor absen 30. Subbab pertama yang akan kita bahas di sini yaitu sumber-sumber hukum Hindu. Sumber hukum Hindu berasal dari Weda Sruti dan Weda Smrti. Weda Sruti adalah kitab suci Hindu yang berasal dari Wahyu Ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa yang didengar langsung oleh para maharsi, yang isinya patut dipedomani dan dilaksanakan oleh umat sedharma. Sedangkan Weda Smrti adalah kitab suci Hindu yang ditulis oleh para maharsi berdasarkan ingatan yang bersumber dari Wahyu Ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa yang isinya patut juga dipedomani dan dilaksanakan oleh umat sedharma. Weda Smrti sebagai sumber hukum Hindu dapat kita kelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama kelompok Wedanga atau batang tubuh Weda, seperti Siksa, Wyakarana, Canda, Nirukta, Jyotisha, dan Kalpa. Yang kedua, kelompok Upaweda atau Weda tambahan, yang terdiri dari Itihasa, Purana, Arthasastra, Ayurveda, dan Gandharva Weda. Dalam kitab Manawa Dharma Sastra menyebutkan bahwa yang menjadi sumber hukum umat sedharma Hindu berturut-turut sesuai aturan adalah Weda Sruti, Weda Smrti, Sila, Acara atau Sadacara, dan yang terakhir Atmanastusti. Berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan, peninjauan sumber hukum Hindu dapat dilakukan melalui berbagai macam kemungkinan, antara lain: yang pertama, sumber hukum dalam arti sejarah. Sumber hukum dalam arti sejarah adalah peninjauan dasar-dasar hukum yang dipergunakan oleh para ahli dalam menyusun dan meninjau pertumbuhan suatu bangsa, terutama di bidang politik, sosial, kebudayaan, hukum, dan lain-lain, termasuk berbagai lembaga negara. Yang kedua, sumber hukum Hindu dalam arti sosiologi. Penggunaan sumber hukum ini biasanya dipergunakan oleh para sosiolog dalam menyusun tesa-tesanya. Sumber hukum itu dilihat dari keadaan ekonomi masyarakat pada zaman-zaman sebelumnya. Dan yang ketiga, sumber hukum Hindu dalam arti formal. Yang dimaksud dengan sumber hukum dalam arti formal menurut Mr. J.L. van Aveldonk adalah sumber hukum yang berdasarkan bentuknya yang dapat menimbulkan hukum positif itu. Artinya dibuat oleh badan atau lembaga yang berwenang. Yang termasuk sumber hukum dalam arti formal dan bersifat pasti yaitu undang, kebiasaan dan adat, serta traktat. Yang keempat, sumber hukum Hindu dalam arti filsafat. Filsafat merupakan dasar pembentukan kaidah-kaidah hukum itu sendiri. Sumber hukum ini dapat bersumber dari banyak sumber dan luas. Karena isi sumber hukum ini meliputi seluruh proses pembentukan sumber hukum sejak zaman dahulu hingga sekarang. Daya mengikat hukum ini terhadap para anggotanya tergantung pada sifat dan bentuk kaidah-kaidah hukum ini. Apakah bersifat normatif atau bersifat mengatur? Sumber hukum dalam arti filsafat merupakan aspek rasional dari agama dan merupakan satu bagian yang tak terpisahkan atau integral dari agama. Filsafat adalah ilmu pikir. Filsafat juga merupakan pencairan rasional ke dalam sifat kebenaran atau realistis, yang juga memberikan pemecahan yang jelas dalam mengemukakan permasalahan-permasalahan yang lembut dari kehidupan ini, di mana ia juga menunjukkan jalan untuk mendapatkan pembebasan abadi dari penderitaan akibat kelahiran dan kematian. Sloka kitab suci yang menjelaskan sumber hukum Hindu. Sloka adalah jenis puisi yang mengandung ajaran
biasanya terdiri dari 4 lirik yang bagaimana mengandung lampiran dan isi. Berikut ini dapat disajikan beberapa sloka dari kitab suci yang menggariskan Weda sebagai sumber hukum yang bersifat universal, antara lain Kesimpulan dari penjelasan tadi ialah sumber hukum Hindu berasal dari Weda Sruti dan Weda Smriti. Weda Sruti adalah kitab suci yang berasal dari Wahyu Ida Sang Hyang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa. Weda Smriti adalah kitab suci Hindu yang ditulis oleh para maharsi berdasarkan ingatan yang bersumber dari Wahyu Ida Sang Hyang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, sloka menjelaskan sumber hukum Hindu merupakan jenis puisi yang mengandung ajaran, biasanya terdiri dari 4 lirik yang berirama yang mengandung lampiran dan isi. Pesan dan saran dari kami, dengan adanya tugas ini diharapkan kepada pembaca agar bersedia untuk membaca tugas ini dalam rangka menambah wawasan dan pengetahuan tentang sumber-sumber hukum Hindu yang ada di dalam kitab Dharma Sastra yang berkaitan dengan etika atau tata susila dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Dan ingat untuk selalu menaati protokol kesehatan demi mencegah penyebaran virus corona dengan cara selalu menjaga kebersihan tangan. Saat bersin, tutup hidung dan mulut dengan sapu tangan atau masker. Jaga jarak dengan yang sakit, hindari menyentuh mata, hidung, ataupun mulut. Kurangi bepergian jika merasa sedang tidak enak badan. Dan yang terakhir, makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon dimaklumi. Kami akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.